Ya aku sih ora salah karena memang kita dididik di alam yang seperti ini. Saya hanya menjawab begini, kalau mau menoro niki, ya kita kelola, kita tulus berbakti, kita khidmah karo Kanjeng Sunan. Kalau kita kelola secara profesional, ternyata kita jadi semuanya. Uang itu akan datang sendiri ketika orang percaya bahwa kita amanah. Kalau jenengan amanah ngelola belik dan punden, saya itu sudah ngomong Pak, tukang dundum duit negara itu pintunya di Bapeda. Secara teknis di Pemdes. Saya sudah ngomong ini tinggal tahap-tahap finalisasi. Tetapi duit-duit bantuan kayak begitu, secara pribadi saya itu tidak pati ngeh Pak. Untuk tidak mengatakan rapati seneng loh ya. Karena kita tuh diyakini Kudus itu wong sugih. Sehingga apapun dikei ku tangane ngene, Pak. Ije afdol sing ngekei. Sehingga kalau mau berpikir dari duit, saya setuju, tapi jangan berpikir engko dikei. Tapi berpikirnya bagaimana punden dan bele ini bisa mempunyai uang dengan kreativitas belik dan punden. Itu yang saya pikirkan. Kemarin saya guyon Pak, ngapunten saya di tas itu ada susu Pak. Itu yang disinggung Pak Najib tadi dari teman kita non muslim yang Chinese. Itu ketemu saya nanya, Mbak jenengan Cino? Ya, wong bentuknya wis bentuk Cino. Agamane nopo? Protestan. Ya. Terus saya tanya, jenengan punya mama? Anda punya mama? Ya punya. Punya oma? Ya punya. Punya oma lagi? Ya punya. Tolong dijawab pertanyaan saya yang terakhir. Chinese pertama yang masuk Kudus siapa? Ya enggak tahu. Ya. Kalau kamu Chinese di Kudus tetapi enggak ngerti mbahmu yang pertama masuk Kudus siapa, kamu anak yang baik atau anak durhaka? Wah iya ya Pak, saya salah ya kalau begitu. Lah iya salah, makanya ndang tobat kan begitu. Nah, jadi Chinese pertama ya Telingsing itu partneran sama Kanjeng Sunan Kudus. Mumpung kosok menoro yang ngelumpukno kabeh-kabeh, ya ayo kita tobat bareng-bareng. Kalau saja Pak tak izinkan, teman-teman itu akan geruduk ke sini Pak, ikut Pak itu. Gitu loh. Sehingga saya akan mengatakan begini. Ide memberdayakan punden saya setuju. Tapi ide kita meminta uang saya tidak setuju. Karena yadul ulya itu khairun minayatis sufla. Nek dikei aja ditolak. Tetapi nek sampai menjadikan diri kita hina meminta-minta, bagi saya tidak. Tapi nek kerjasama, oke. Yuk kita jadikan sebagai punden ini selain berkhidmah juga bisa menjadikan pemangku dan lingkungannya berdaya secara ekonomi. Nah itu akan kita bicarakan next time Pak, tidak hari ini. Tapi prinsipnya begitu, jangan hinakan kita. Karena kita ini penerus mbah-mbah kita, seorang tokoh yang dia pejuang, yang dia kaya, mosok pemangku ini kemudian menghinakan diri. Saya kira kita bukan pemangku yang baik kalau sikapnya seperti itu. Nah, kira-kira ngoten nggih Bapak-bapak, next. Nggih, tambahan gede Pak nggih. Niki sekedar informasi Pak nggih. Buka Luhur kemarin itu kita menerima sekitar 11 ton beras. Kerbau 16, kambing 63, mori 1.600 lebih. Belum yang lain-lain luar biasa banyak Pak. Uang itu juga ratusan juta Pak. Jadi gini Pak, dan itu semua warisan dari sepuh kita ini ojo sampai mbok jaluk-jaluk no.
Mbah Sunan ki wong sugih. Aja mbok jaluk-jalukno. Niki kula geming atas samenika, Pak. Lah, kuncinya adalah trust. Kepercayaan. Mila saya menika nek jenengan nate nderek nyumbang tenggene buka luar ini, semua sudah tersistematisasi pakai komputer, Pak. 5 tahun yang lalu jenengan nyumbang pinten kula wonten sedaya ceritanipun, Pak. Ngoten, Pak. Jadi intinya nyuwun sewu, Pak. Nggih. Jadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Jalil bahwa yang kita ampuh, yang kita pangku, ini adalah pepundhen, ini adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Nggih. Posisi beliau-beliau itu bukan gini tapi gini. Lah sang menika, lah menika insyaallah macam-macam. Nggih, buka luar sampai sakmono gedene. Saged maringi sisa beras mawon 4,2 ton. Ini tidak karena kami minta-minta, tapi ini berdasarkan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada kami. Bila saya menika sepisan malih nyuwun sewu, aja sampai duwe satu pemahaman apa dikumpul apa entuk apa nyuwun sewu. Nomor 1 silaturahim. Man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa ayyasha'allahu fi athari falyasil rahimah. Sapa wonge sing kepengin jembar rezeki, panjang umur, maka bersilaturahimlah. Ini dawuhe Kanjeng Nabi. Nggih menawi menika kula suwun nggih, forum-forum semacam ini jangan direcehkan, jangan malah menjadi menistakan diri kita sendiri. Nggih, nyuwun sewu Pak niki datuk. Nggih, niki Pak nggih. Sepakat Pak nggih? Nggih, ngoten nggih. Dene masalah mangke Mas Jalil wae sampun ngendikan nek muni masalah hubungan niki pun niki jenengan mboten usah nyuwun, kita pun sampun paham, Pak. Termasuk kirap yang kemarin ini juga kita melakukan lobby-lobby, Pak. Piye bisane desa-desa itu bisa fasilitasi. Cuman dewingi dereng tahu kirang berhasil nggih. Kita berupaya, Pak. Nggih. Tapi intine tolong pepundhen belik yang kita jogo saestu. Kehormatanipun. Nggih. Ngoten Pak nggih. Nggih, kanten tambahan kawula Pak. Aturun Mas Jalil. Santai Bapak, santai-santai. Jadi saya bisa, karena aku juga wong desa Pak. Aku wong desa merasakan, mendengar langsung. Jadi bagaimana nasib punden-punden itu karena persoalannya adalah tidak terkelola dengan baik. Kalau saja memang kita bersatu bareng-bareng. Saya sama Caci yang Chinese tadi saya ngomong, iki belik iki kan punden ini kan 504 iku wong jenenge punden, sebut aja deh sing 10% itu tanahe rada ombo, iso ditanduri, suket gajah, iso opo. Lah didokoki sapi dilatih untuk meres susu ngono rak ya wis langsung jadi gawean dan seterusnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan lah. Kita juga sudah komunikasi dengan para pihak, tetapi pada prinsipnya adalah kita tidak akan menghinakan diri untuk meminta. Karena kita itu pemangku punden. Mosok punden ngemis kan ya sarung. Nah, punden itu harus tegar gitu loh, sehingga kalau toh dapat uang itu bukan uang pemberian tetapi uang dari jerih payah kita, dari hasil kinerja kita, sehingga Mbak Dewi sing sudah di alam sana itu bangga ndelok putune sregep duwe duwe begitu loh, kira-kira begitu nggih. Lah nanti lain kali kita jabarkan dalam program kerja yang lebih detail termasuk susunan kepengurusan. Ini tadi kan sudah didongani Pak Lardi nggih. Nah, kita akhiri forum ini
tepat pukul 10.00. Semoga membawa manfaat dan maslahah yang lebih baik. Kita membaca tasbih bersama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.